Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak semua, Pagi. mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tetap kesehatan, kemudian tetap ya, pokoknya masker, kemudian cuci tangan, ya tetap prokes. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, coba untuk Ilman Nafian dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ilman Nafian. Mudah-mudahan senantiasa kita diberi kesehatan ya untuk hari ini. Kemudian jaga kesehatan, prokes ketat intinya ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir sehingga untuk pembelajaran tidak daring terus ya. Kita bisa pelajaran tatap muka. Selanjutnya akan Ibu absensi dulu ya. Yang pertama Adam Nur Rahman. Yang kedua Ali Mubakti. Bisa ya. Ali Mubakti mana? Ali Budin. Anikmatur Rohmah. Arif Hidayat. Yatno. Olivia Salza Zunika. Amanatun Aulia. Gita Rosaliana. Fitri Listiana Septia. Ilman Nafian. Karisma Jariah. Fikri. Mei Listiani. Lailatul Nikmah. Ayal Sadat. Nur Hayatun Hasanah. Awiyatun Mulyasari. Dan yang lainnya mudah-mudahan nanti bisa menyusul ya, karena memang di daerah kita termasuk daerah gunungan yang sulit sekali ya untuk sinyalnya, mohon dimaklumi. Jadi teman-teman mudah-mudahan yang belum bisa menyusul ya. Ya, nggak apa-apa, kita tunggu ya. Selanjutnya untuk materi hari ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Untuk materi yang kemarin yaitu yang sudah kita bahas tentang sistem gerak ya. Sistem gerak nanti ada sistem gerak secara keseluruhan, ada pada hewan, kemudian pada manusia, pada tumbuhan. Nah, kemarin yang sudah kita bahas di materi sebelumnya yaitu tentang gerak ya. Untuk gerak itu sendiri masih secara umum, artinya belum membahas ke arah sistem geraknya itu sendiri. Baru membahas tentang gerak itu ada gerak lurus beraturan, kemudian gerak diperlambat, gerak dipercepat. Kaitannya apa? Bahwa gerak itu adalah perpindahan. Artinya kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya bergerak ya. Untuk materi kali ini kita lebih khusus membahas tentang sistem gerak pada manusia. Ya, beruntung ya kita belajar IPA, subhanallah ya. Nanti kalian akan tahu betapa kita harus bersyukur kepada Allah tentang apa yang kita miliki ya. Kita manusia diciptakan dengan sempurna. Mulai dari yang akan kita bahas tentang alat gerak. Nah, alat gerak itu sendiri ada apa saja? Banyak sekali ya. Nah, bisa kalian dengan cara coba lambaikan tangan kalian semuanya, lambaikan tangan. Nah, bisa ya, lambaikan tangan ya. Nah, berarti kita pun tangan kita bergerak. Memegang ballpoint. Oh, kita bergerak ini ya. Berarti ada alat geraknya ini ya. Kenapa kita bisa memegang ballpoint? Kenapa kita bisa berjalan? Kenapa kita bisa berbicara? Berarti ada lidah ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, lanjut ya. Nanti akan Ibu share materi sistem gerak, bahwa di materi ini nanti ada beberapa indikator yang harus kalian pelajari. Ya, ada beberapa indikator yang harus kalian pelajari. Yang pertama yaitu
Oke, lihat dulu. Sudah tampak di situ slide-nya? Karisma Sudah. Jaria, sudah lihat slide-nya belum? Sudah. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa lancar semuanya. Ini akan saya share ya untuk indikator yang harus kita pelajari pada hari ini. Materinya banyak sekali, tapi nanti ada beberapa indikator yang harus kita pelajari tentang sistem gerak. Yang pertama, oke, lihat. Kalian bisa lihat di situ? Bisa kelihatan slide-nya? Oke. Jadi, Sudah. kenapa kita bisa bergerak? Ya, gerak itu hasil kerjasama antara rangka dengan otot. Ya, jadi kerjasama ini disebut koordinasi. Ya, walaupun nanti ada sistem rangka, ada otot. Nah, contoh lidah kita bisa berbicara, bisa digunakan untuk berbicara tanpa ada tulang. Ya, lidah kita tidak ada tulang, tapi ada otot. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan bahwa yang dimaksud dengan alat gerak pasif itu apa, kemudian disebut dengan alat gerak aktif itu apa, ya. Untuk bedanya antara alat gerak pasif dengan alat gerak aktif, bahwa alat gerak pasif itu yang disebut dengan tulang. Ya, kenapa disebut pasif? Karena tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif. Contoh lidah kita. Ya, di lidah kita itu tidak ada tulang, tapi bisa bergerak. Nah, karena apa? Karena otot itu merupakan alat gerak aktif, ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk materi selanjutnya bahwa ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu kita harus bisa membandingkan organ penyusun sistem gerak, ya. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi macam-macam kerja otot pada manusia. Kemudian yang ketiga, macam-macam sendi pada manusia. Mungkin untuk pertemuan kali ini ada 3 indikator ya. Untuk yang indikator yang keempat nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, Ibu lanjutkan. Kalian perhatikan di situ ya. Di sebelah Ibu juga sudah ditemani. Nah, ini teman setia di sistem rangka ya. Mungkin nanti kalian tidak bisa melihat dengan jelas, bisa kalian lihat di layar slide saja. Oke, nah ini ya. Ini mudah-mudahan kalau kita sudah bisa tatap muka, kita bisa langsung melihat kerangka yang ada di sekolah ya, di laborat IPA ya. Yang pertama kaitannya dengan sistem gerak. Bahwa yang kita pahami dari sistem gerak ini adalah yang pertama rangka. Apa itu rangka? Fungsinya yang pertama adalah kalian bisa berdiri, kemudian bisa duduk, itu karena adanya rangka. Berarti fungsinya apa? Untuk menegakkan berdirinya tubuh. Kemudian yang kedua, memberi bentuk tubuh. Ya, akan terlihat postur atau bentuk tubuh kalian karena adanya sistem rangka juga. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Tadi sudah Ibu jelaskan alat gerak pasif itu apa. Kemudian yang keempat adalah tempat melekatnya otot atau daging. Kemudian yang kelima adalah melindungi organ-organ tubuh yang vital. Kemudian terakhir sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Oke, Ibu lanjutkan dulu untuk session tanya nanti ya bisa menyusul. Kemudian macam-macam rangka ya berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa. Jadi ciri-ciri dari tulang pipa bentuknya itu silindris, kemudian berongga di bagian tengah. Seperti berfoin ini ya, berfoin ini. Jadi ini berongga silindris, kemudian berongga di bagian tengah. Nah, ini yang disebut dengan tulang pipa. Di bagian mana saja? Banyak sekali ya. Akan saya ambilkan salah satunya ini. Nah, ini bagian lengan atas kalian ini ya. Bisa kalian di rumah sambil diraba sendiri ya. Oke. Ini adalah bentuk tulang pipa. Ini bagian lengan atas bawah juga tulang pipa. Kemudian bagian paha.
ya, itu juga tulang pipa. Banyak sekali contohnya untuk tulang pipa. Jadi prinsipnya untuk tulang pipa adalah tulang bentuk silindris, kemudian berongga di bagian tengahnya, itu tulang pipa. Selanjutnya tulang pipih. Untuk tulang pipih berarti bentuknya itu pipih, tipis melebar ya. Akan Ibu contohkan di sini. Nanti akan kalian lihat ya. Nah, ini bisa dilihat sedikit ini ya, walaupun nggak jelas sekali. Nah, ini bagian tulang belikat, ini disebut tulang pipih. Jadi bentuknya itu tipis melebar ya. Oke, lanjut. Kemudian tulang pendek. Tulang pendek itu beruas-ruas pendek ya. Jadi ini beruas-ruas seperti ini disebut tulang pendek karena bentuknya pendek. Ini berdasarkan bentuknya. Oke ya, lanjut ke berdasarkan letaknya. Berdasarkan letaknya itu ada tulang kepala atau tengkorak, kemudian tulang badan, tulang anggota gerak. Nanti akan saya gambarkan satu-satu. Kemudian berdasarkan jenisnya ada tulang keras, tulang rawan. Nah, sekarang untuk tulang pipa dulu. Kalian bisa lihat gambarnya. Ya. Nah, ini untuk tulang kepala atau tulang tengkorak termasuk tulang pipi ya. Nah, kalau tadi tulang pipa itu sudah saya ambilkan dari kerangkanya ya, sudah kalian lihat. Ini termasuk tulang tengkorak itu bentuk dari tulang pipi. Nah, ini kita mulai berdasarkan letaknya. Yang pertama adalah tulang kepala. Di bagian atas sendiri dari rangka tubuh kita atau yang disebut dengan tengkorak. Fungsi dari tulang tengkorak ini adalah sebagai pelindung otak, ya. Kemudian selain itu juga sebagai pembentuk wajah, ya. Nah, untuk di bagian wajah bagian depan itu termasuk tulang yang tidak berbentuk karena bagian untuk tulang mata itu agak berongga, kemudian di bagian tulang hidung itu menonjol, ya. Kemudian di bagian rahang pun tidak teratur, ya. Jadi itu yang disebut tulang tak beraturan. Nah, ini ada banyak sekali untuk tulang tengkorak bentuk wajah. Jadi kurang lebih itu ada 13 ya, mulai dari tulang rahang atas, kemudian tulang rahang bawah, hidung, pipi, air mata, kemudian langit-langit dan seterusnya. Di bawah lagi dari bagian rangka manusia adalah tulang badan ya. Bisa kalian lihat untuk tulang badan. Tulang badan ini terdiri atas ruas-ruas tulang belakang, kemudian tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggung. Kemudian ruas-ruas tulang belakang ini ada banyak sekali, mulai dari ruas tulang leher yang di bagian atas sendiri yang terhubung dengan bagian leher, bagian kepala maksudnya, kemudian ruas tulang punggung di bawahnya, kemudian ruas tulang pinggang, bawah lagi ada 5 ruas tulang kelangkang, kemudian ada 4 ruas tulang ekor. Untuk tulang dada itu ada bagian di atas sendiri adalah bagian hulu. Kemudian di bagian tengah adalah bagian badan, yang di bagian ujung bawah yang agak meruncing ini bagian taju pedang. Kemudian untuk tulang rusuk itu ada 12 pasang rusuk. Ada 7 pasang rusuk sejati, kemudian 3 pasang rusuk palsu, 2 pasang rusuk melayang. Kemudian gelang bahu, coba kalian perhatikan di sini ya. Nah, untuk di gelang bahu ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini yang dimaksud dengan tulang pipih. Kemudian ini adalah tulang pipa. Nah, ini dari bagian rangka manusia ini adalah bagian tulang belikat. Ya, ini adalah lengan atas. Kemudian Ibu lanjutkan untuk gelang panggul. Untuk gelang panggul ini terdiri atas 1 pasang tulang usus. Ini adalah tulang usus. Ini yang agak berlubang adalah tulang duduk. Kemudian di bagian tengah ini adalah tulang kemaluan. Nah, selanjutnya tulang anggota gerak.
ada tulang anggota gerak atas, yaitu tangan kita, kemudian tulang anggota gerak bawah, yaitu kaki kita ya. Nah, tadi akan Ibu kaitkan dulu dengan tadi bentuk tulang, ada bentuk tulang pipih, pipih itu yang ini ya, belikat, kemudian pipa itu yang bentuknya berongga, kemudian ini yang tulang pendek ya. Nah, kemudian ini di bagian paha atas ini ya, ini adalah tulang pipa, kemudian ini adalah persendian, kemudian ini tulang pipa juga, tulang pendek. Kemudian selanjutkan kaitannya dengan tulang anggota gerak atas, bahwa tulang anggota gerak atas itu tangan kita. Jadi ada bagian pipa, kemudian bagian lengan atas ini bentuknya pipa, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau kita jumlah kurang lebih itu di bagian tubuh manusia, itu ada 206 ya. 206 jumlah dari tulang ya. Kemudian berdasarkan jenisnya, ada tulang keras dan tulang rawan. Apa bedanya? Kalau tulang keras ini di sini perbedaannya, lihat bentuk selnya tersusun dari jaringan yang berupa sel-sel tulang atau osteosit. Jadi sel-sel yang melingkar seperti kalau di tumbuhan itu kayak kambium gitu ya, melingkar seperti ini. Ini adalah sel-sel osteosit yang bentuk lingkaran. Jadi bedanya antara tulang keras dengan tulang rawan, pada tulang keras ini sel-sel osteositnya banyak, kemudian sedikit zat perekat dan mengandung banyak zat kapurnya. Jadi perbedaannya dengan tulang rawan nanti ini ya. Untuk tulang rawan itu terbalik dengan tadi tulang keras. Jadi sel-sel tulang rawannya tidak membentuk lingkaran. Kemudian tidak memiliki saluran Havertz yang tadi melingkar. Ya, selain itu juga untuk zat perekatnya itu lebih banyak, tapi zat kapurnya itu sedikit. Ya. Nah, ada beberapa jenis tulang rawan, ada tulang rawan hialin, kemudian tulang rawan elastin dan fibrosa. Oke, itu untuk Ibu yang share tadi adalah kaitannya dengan bentuk-bentuknya. Dengan seperti itu kalian mudah-mudahan bisa pahami dari bagian anggota tubuh kalian itu mana yang merupakan tulang keras, mana yang merupakan tulang rawan, kemudian mana yang berdasarkan bentuknya itu tulang pipa, kemudian tulang pendek ya, kemudian tulang pipih ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa paham ya. Walaupun mungkin dalam waktu yang agak singkat nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materinya ya. Oke, selanjutnya kaitannya dengan materi ini mungkin akan Ibu buka sesi tanya jawab ya, karena tadi sudah saya share bentuknya, kemudian berdasarkan penyusunnya juga itu sudah Ibu share. Akan saya buka untuk sesi tanya jawab ya. Oke, bisa angkat tangan ya yang mau bertanya ya, saya buka nanti. Dipersilahkan yang mau bertanya. Ayo. Karisma, tidak ada kendala sinyal di situ. Silahkan bertanya, Karisma. Ada yang mau bertanya? Bisa tunjuk jari. Ayo. Semangat ya semuanya ya. Tulang sendi, Bu. Oh, maksudnya? Diulangi ya, mohon diulangi pertanyaannya. Tentang sendi. Oh, tentang sendi. Oke ya, tentang persendian ya. Akan saya share sebentar ini. Tentang persendian. Oke. Persendian itu termasuk nanti jenis dari tulang rawan ya. Jadi yang menyusun persendian adalah tulang rawan. Untuk sendi itu sendiri banyak sekali. Ya, jenis sendi ada. Jadi sendi itu adalah yang menghubungkan antar tulang. Itu yang disebut dengan persendian. Ya. Untuk jenis sendinya ada banyak sekali. Ada sendi peluru itu yang bisa berputar ke segala arah.
kemudian sendi engsel itu seperti engsel pintu hanya satu arah dan seterusnya. Itu mungkin nanti untuk sesi pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk sesi kali ini coba kalian tanyakan kaitannya dengan bentuk tulang mungkin yang belum kalian paham, atau mungkin tadi kaitannya dengan sel osteosit itu apa, mungkin agak ini ya kalian kurang begitu memahami. Nanti akan saya beri kesempatan kalian untuk diskusi ya. Nanti akan kita diskusi mungkin dengan cara kalian itu dengan teman yang terdekat di rumah. Nanti kalian buat tabel ya, mana yang termasuk dari anggota tubuh kalian itu yang tulang pipa yang mana saja ya. Nggak usah diraba, tapi paling tidak kalian tahu ya, oh tulang pipa itu yang seperti ini. Nanti dibuat tabel tulang pipa itu apa saja, di bagian tubuh kalian mana saja. Kemudian tulang pipih itu di bagian tubuh kalian mana saja. Bisa juga kalian browsing atau pakai media di LKS itu nanti ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan bersama-sama di rumah, boleh diskusi ya. Nah, nanti yang di buku tugas bisa diisi juga, nanti yang dikumpulkan di buku tugas. Untuk LKS-nya mungkin nanti kalian bisa untuk belajar di rumah ya. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada, Bu. Sudah paham? Oh ya, sudah paham semua? Bisa lambaikan tangan kalau sudah paham semua. Oke, Roy masih semangat ya. Nah, ya alat geraknya masih bisa berfungsi. Berarti kalian masih bisa melambaikan tangan ya. Oke, kalian mudah-mudahan untuk pertemuan hari ini kalian bisa memahami apa itu sistem gerak pada manusia, kemudian organ penyusunnya apa saja ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan Ibu bahas tentang persendian ya. Jadi nanti fokus untuk persendian dan kelainan atau penyakit pada sistem gerak pada manusia ya. Nah, nanti di rumah silahkan kalian berdiskusi ya dengan teman-teman tentang bagian-bagian tubuh kalian yang merupakan tulang pipa mana, tulang pipih mana, tulang pendek mana. Kemudian kaitannya dengan materi persendian yang akan kita sampaikan di bab selanjutnya, kalian bisa buka halaman 12 untuk LKS. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu sehingga ketika kita Zoom seperti ini kalian sudah paham ya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat semua, jaga kesehatan ya. Kemudian tetap prokes ya. Nah, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker ya. Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ibu akhiri hari ini, pertemuan hari ini, coba ditutup dengan hamdalah bersama, nanti dipimpin oleh Ilman Nafian. Silakan Ilman Nafian. Alhamdulillah. Suaranya bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.